Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Putra Coryawan. Di sini saya sebagai guru BK untuk kelas 12 RPL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bahayanya merokok. Apakah di sini sudah ada yang mencoba rokok, dan apakah rokok itu rasanya enak? Sebelum lanjut ke kegiatan itu, alangkah baiknya ketika saya menjelaskan materi, kalian semua memperhatikan dengan jelas, dan nanti akan saya beri tugas di akhir materi saya, dan itu harus diberikan kepada ketua kelas, dan lalu ketua kelas akan memberikan kepada saya. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum berlanjut, kan tadi kita sudah berdoa. Nah, dikarenakan saya di sini tidak ada proyektor, karena di kelas ini juga infokusnya sedang rusak, saya akan memberikan PowerPoint saya dan memberikan kepada ketua kelas, dan ketua kelas akan menyebarkan di grup kelas. Dan kita masuk ke materinya. Pengertian rokok. Rokok adalah produk yang berbahaya dan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Karena di dalam rokok terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya yang 69 diantaranya merupakan zat karsinogenik atau dapat menimbulkan kanker. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok antara lain karbon monoksida, sianida, arsen, formalin, dan lain-lain. Rokok dapat mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia dan racun. Di antaranya di bagian pertamanya itu, di bagian baranya itu terdapat karbon monoksida, dan di bagian keduanya amonia, bagian ketiganya naftilamin, bagian keempatnya aseton, dan sebagainya. Statistik perokok di Indonesia sangat banyak, di antaranya pria maupun wanita, bahkan orang tua pun masih suka merokok, karena menurut dia rokok itu dapat menimbulkan ketenangan dan segalanya lah. Statistik perokok dari kalangan anak-anak dan remaja. Pria 24,1% anak atau remaja pria. Wanitanya 4,0% anak atau remaja wanita. Statistik perokok dari kalangan dewasa. Pria 63% pria dewasa, dan wanita dewasa 4,5%, atau 34% perokok dewasa. Berarti banyak sekali yang masih gemar merokok, antara dewasa pun maupun di kalangan remaja. Perokok baru itu setiap hari 14.000 hingga 15.000 golongan muda dari negara berpendapat tinggi menjadi perokok. Yang kedua, 68.000 hingga 84.000 golongan muda dari negara berpendapatan rendah dan sederhana menjadi perokok. Kenapa sih remaja itu merokok? Coba saya pengen tahu dari Mas Arif dulu. Kenapa sih remaja itu suka merokok? Menurut pendapat Anda sendiri, walaupun Anda tidak pernah mencobanya. Oh iya, seperti itu. Oke. Dan menurut saya, kenapa sih remaja merokok? Yang pertama, gencarnya iklan rokok di masyarakat. Karena iklan rokok di masyarakat itu banyak sekali ya. Bahkan terkadang jam 9 malam pun di acara televisi pun
masih banyak iklan-iklan yang berhamburan kemana-mana, iklan rokok, tapi dengan iklan yang bagus, tidak memberikan efek bahayanya. Yang kedua, pergaulan teman sebaya. Biasanya itu karena kalau kita sering ini ya, kayak lagi ngumpul atau lagi nongkrong sama teman, adalah 1-2 orang yang memberikan rokok, walaupun kita menolaknya, tapi mereka tetap memaksa, padahal mereka tidak tahu dampaknya seperti apa. Yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, di faktor lingkungan juga banyak banget yang merokok, ya remaja-remaja sekarang. Yang keempat, keluarga dan orang tua. Bahkan orang tua kalau misalnya emang tidak mengajarkan dengan benar, apabila anaknya ketahuan merokok, terutama bagi anak-anak remaja ya, itu dapat diomelin atau dia biasanya kalau yang tidak biar apa namanya, kalau dia orang tuanya tidak peduli ya biarin aja gitu, dan lain-lain. Kandungan racun rokok harus Anda ketahui semuanya. Yang pertama adalah tar. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nah, ketika kita menghisap rokok, itu kan pasti ada tar yang terhisap, dan itu akan menimbulkan bekas di paru-paru. Yang kedua, nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karena merokok itu kan sebenarnya yang diincar itu ada nikotinnya ya. Nah, makanya itu jadi dapat kecanduan itu karena nikotinnya dan tarnya. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen, dan masih terdapat 30 bahan lainnya yang dapat menyebabkan potensi terkena kanker. Bahaya merokok, kita udah masuk dalam materi bahaya merokok. Asap rokok dapat mengakibatkan kanker paru-paru. 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ini setiap tahun disebabkan asap rokok pasif. Walaupun kita tidak merokok, ketika kita menghirup asapnya itu, kita secara tidak langsung itu dapat menimbulkan kanker juga, kanker dalam paru-paru. Karena kan asap rokok itu bahaya juga kan, karbon monoksida. Bronkitis dan pneumonia. Mengidap gangguan pernapasan bila secara terus-menerus paru-paru terkontaminasi dengan asap rokok. Nih, sekarang masuk ke bahaya merokok untuk remaja. Yang pertama, merokok mempunyai fungsi paru-paru yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan perokok. Yang kedua, merokok mengurangi pertumbuhan paru-paru. Nah, ketika merokok itu paru-paru bukannya lebih sehat, jadi lebih ngap, lebih sesak jadinya. Yang ketiga, pada orang dewasa, penyakit yang disebabkan oleh rokok adalah penyakit jantung dan stroke. Itu lebih sering banget sih. Yang itu namanya terkena serangan jantung, itu mungkin bisa difaktorkan oleh rokok juga. Yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut juga mulai terlihat pada remaja yang menggunakan rokok. 5. Merokok dapat menurunkan performa dan daya tubuh dan daya tahan tubuh pada para remaja, bahkan pada remaja yang aktif berolahraga. Yang selanjutnya, melindungi remaja dari bahaya rokok. Tips dari PowerPoint saya adalah agar menjauhi rokok. Yang pertama, pahami ketertarikan yang ditimbulkan oleh rokok. Yang kedua, katakan tidak pada rokok. Yang maksudnya itu berarti ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman, ketika teman sudah menawarkan, itu kita harus tegas. Dan supaya tidak menghisap rokok tersebut. Yang selanjutnya, berikan contoh yang baik. Selanjutnya, rokok bukanlah hal yang keren. Nah, terkadang
remaja sekarang itu menganggap kalau rokok itu hal yang sangat keren, betul kan? Karena menurut saya pribadi, karena saya dulu pertama kali juga merokok dan habis itu tidak melanjutkan karena rasanya tidak enak. Emang kelihatannya keren karena kita megangnya kayak wih mantap gitulah. Yang selanjutnya bahaya yang tadi tuh yang sini, nikotin komponen penyebab adiksi. Nikotin 5-10 kali lebih kuat menimbulkan efek psikoaktif pada manusia daripada kokain dan morfin. Yang selanjutnya gejala-gejala yang mungkin muncul bila seseorang berhenti merokok. Yang pertama, gejala ketagihannya mudah tersinggung atau frustasi dan gampang marah. Itu biasanya 4 minggu gejala-gejala yang mungkin ketika kita sudah mencoba berhenti merokok, karena kita kan stres gitu. Terus insomnia dan gangguan tidur. Tuh. Karena kita sering menghisap rokok, yang biasanya kita menghisap rokok dan kita berhenti, kita bakalan susah untuk tidur atau mengidap penyakit insomnia. Selanjutnya anxiety. Terus meningkatnya nafsu makan atau berat badan. Itu bisa mengurangi sih lebihnya, karena gimana ya? Ya lebih aneh aja gitu kalau kita tidak merokok. Tidak sabar. Nah, ketika kita berhenti itu pasti, saya juga dulu merasa nggak sabar banget kan, pengen ngelakuin itu benar-benar harus cepat-cepat terus. Dan selanjutnya penyakit lain yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama, kanker paru, luring, mulut, usus, ginjal, mulut rahim, leukemia, esofagus dan kantung kemih. Terus juga saluran pernafasan dan juga pneumonia. Efek lain dari rokok yang pertama adalah mengganggu indera penciuman dan indera pencak. Itu bisa mengurangi sih, karena rokok itu kan mengandung zat tadi itu adiktif, dan yang ada di dalam rokok itu kan ada tar dan nikotinnya, dan jadi mulut tuh merasa bau, dan sehingga indera pengecap kita, indera penciuman kita juga jadi menurun. Yang selanjutnya membuat kulit tampak lebih tua dan menyebabkan keriput. Karena kita juga merokok kan pasti ada efeknya, itu dia. Jadi efeknya itu bisa bikin kulit Anda menjadi keriput atau gampang banget kayak orang tua lah ibaratnya. Masalah kebersihan gigi. Di sini masalah kebersihan gigi ya. Nah, nikotin itu kan nempel di mulut, dan ketika nikotin nempel di mulut itu akan menjadi karang gigi yang dapat merusak gigi. Ya, selanjutnya luka menjadi lama kering atau sembuh. Di sini ketika kita merokok, efeknya itu luka yang seharusnya kering, cepat kering gitu, jadi lama atau tidak sembuh. Yang selanjutnya lebih mudah terkena asma dan gejala penyakit saluran nafas. Itu sama persis kayak teman saya, dia terkena penyakit asma dikarenakan merokok. Dia jadi kayak ada bantuan pernafasan di tenggorokannya gitu, kayak selang gitu. Kalau misalnya Anda pengen seperti itu ya tidak apa-apa, tidak ada yang melarang. Cuma sebaiknya jangan merokok. Tips berhenti merokok.
Yang pertama, bersihkan rumah dari atribut-atribut rokok seperti bungkus rokok, asbak, korek. Bau rokok akan merangsang mereka untuk kembali merokok. Ajaklah rekan-rekannya sesama perokok untuk tidak merokok di depannya. Yang kedua, bersabarlah, khususnya 1 atau 2 minggu pertama. Kemungkinan akan timbul perselisihan dengan pasangan atau keluarga Anda yang sedang berusaha berhenti merokok. Makanya kalau misalnya pengen benar-benar berhenti merokok itu kita harus disupport juga dari keluarga supaya tidak tidak menyentuh lah yang namanya rokok itu. Yang ketiga, berikan banyak pujian dan penghargaan kepada keluarga atau pasangan Anda yang sedang berusaha berhenti merokok. Nah, ketika saya tadi bilang juga, support dari keluarga atau pasangan itu lebih penting untuk kita berhenti merokok. Yang keempat, biarkan mereka mencurahkan isi hati dan perasaan mereka pada Anda. Di dalam kedekatan ini berarti Anda kan biasanya itu perokok itu kan untuk menghilangkan stres ya. Nah, ketika teman Anda atau pasangan Anda itu sedang stres atau bagaimanapun, coba dihilangkan untuk tidak merokok dan coba dia disuruh untuk bercerita kepada kita apa sih permasalahan yang sedang dihadapi, apa sih yang sedang membuat dia tuh merasa dirinya tuh kayak merasa capek banget daripada merokok kan tidak dapat efek baiknya. Yang terakhir, ajaklah melakukan kesibukan atau berjalan-jalan dan melakukan aktivitas yang baik. Nah, daripada kita merokok kan, coba ajak temennya untuk kayak seperti jalan-jalan lah, atau berolahraga, atau bermain game yang bisa mengurangi rokok. Keuntungan berhenti merokok bagi tubuh, tekanan darah, denyut jantung, aliran darah tepi membaik. Tingkat karbon monoksida di dalam darah kembali normal. Nah, jadi tingkat karbon monoksida di dalam tubuh itu jadi kembali membaik lagi. Sistem aliran darah membaik dan fungsi jantung dapat meningkat. Ketika merokok kan fungsi jantung melemah tuh. Ketika kita sudah berhasil untuk mencegah atau menguranginya, jantung akan kembali normal denyutnya juga. Nikotin tereliminasi dari sistem indera pengecat dan penciuman membaik. Ketika kita sudah berhasil berhenti merokok, itu indera penciuman kita akan dapat membaik lagi dan indera pengecat kita juga akan jadi lebih baik lagi, tidak seperti pas merokok yang biasanya tuh kalau orang habis makan tuh langsung rokok itu supaya mulutnya tuh lebih gimana gitu rasanya. Keuntungan berhenti merokok yang kedua, nafas pendek atau sesak dan batuk-batuk berkurang. Resiko kanker paru-paru setengahnya dibandingkan perokok. Berarti resiko yang didapat ketika kita sudah berhenti merokok itu lebih kecil dibandingkan perokok aktif. Resiko untuk terjadinya jantung koroner berkurang setengahnya dibandingkan dengan perokok. Resiko serangan jantung dan stroke turun ke tingkat yang sama dengan yang bukan perokok. Faktanya perokok di Indonesia itu hanya 70% perokok ingin berhenti, tetapi tidak bisa dikarenakan zat-zat yang dikandung dalam rokok tersebut. Hanya 5-10% yang dapat melakukannya tanpa bantuan. Itu kalau misalnya itu kan
persennya dikit sekali ya. Ya mungkin kemungkinan besarnya sangat kecil gitu untuk dapat berhenti merokok secara total. Kesimpulannya, rokok merupakan salah satu penyebab kematian di dunia. Banyak sekali faktor-faktor di dunia ini yang disangkut pautkan dengan kehadirannya rokok. Kenapa sih di Indonesia udah tahu rokoknya berbahaya itu tapi masih tetap diperjualbelikan? Ya karena tidak semuanya juga yang tidak semuanya orang tidak ingin merokok gitu. Ada orang yang benar-benar kecanduan sekali sampai benar-benar tidak bisa berhenti sama sekali, itu banyak banget. Yang kedua, rokok dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap kesehatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali efek dan bahayanya, bahkan kematiannya itu lebih gede karena merokok. Dan selanjutnya, berhenti merokok sejak dini dapat menurunkan angka kematian. Ketika Anda sudah berhenti merokok, kayak misalnya nih SMA Anda merokok, nah setelah lulus SMA Anda berhenti, itu akan menurunkan angka kematian di dunia ini karena merokok. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, saran dari saya sih sebaiknya ya dihindari rokok itu. Walaupun sestres apapun, Anda harus berhenti ya, intinya tidak boleh yang namanya merokok, atau tidak boleh sama sekali namanya merokok. Menyentuh pun tidak, karena menyium asapnya pun juga dapat menimbulkan bahaya gitu. Dari sini sudah ada yang bisa dipahami? Apa Anda sudah dapat dipahami? Kalau misalnya sudah, saya akan memberikan tugas seperti saya bilang tadi di awal. Saya akan memberikan tugas kepada kalian, dan kalian akan memberikan jawaban dan dikumpulkan kepada ketua kelas. Ketua kelas akan mengumpulkan kepada saya. Sekian penyampaian materi kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.